Malam ke-235, jejak misterius di hutan terlarang. Pada malam yang tenang setelah festival yang meriah, Syahrazad melanjutkan ceritanya. Wahai raja yang bijaksana, setelah berhasil membangun kembali desa mereka, Malik dan penduduk desa merasa lebih kuat dan bersatu. Namun di balik perayaan itu ada jejak misterius yang mulai mengganggu ketenangan mereka. Keesokan harinya saat fajar menyingsing dan mentari memancarkan sinar keemasan di langit, Malik dan beberapa penduduk desa pergi ke hutan terlarang yang terletak di tepi desa. Hutan itu dikenal sebagai tempat yang penuh misteri, di mana banyak cerita menakutkan beredar. Namun, rasa penasaran Malik memanggilnya, ditambah dengan keinginan untuk menemukan sumber suara aneh yang telah mereka dengar semalaman. Ketika mereka memasuki hutan, udara sejuk menyelimuti mereka, dan suara burung hantu serta dedaunan yang berdesir menciptakan suasana yang penuh ketegangan. Malik dengan tekad yang kuat memimpin kelompoknya lebih dalam ke dalam hutan. Setiap langkah mereka terasa semakin berat, seolah hutan itu ingin menghalangi mereka. Tunggu, Malik berkata tiba-tiba menghentikan langkah mereka. Apa itu? Dia menunjuk ke tanah, di mana ada jejak-jejak kaki yang tampak tidak biasa. Jejak itu lebih besar dari kaki manusia dan berkelok-kelok seolah-olah makhluk besar telah berjalan melalui hutan. Penduduk desa saling berpandangan, ketakutan mulai menguasai mereka. Apa kita harus melanjutkan? Tanya Aisyah, salah satu penduduk desa yang terlihat gelisah. Ya, jawab Malik, kita harus mencari tahu apa yang terjadi. Jika ada sesuatu yang mengganggu desa kita tidak bisa mengabaikannya. Mereka melanjutkan perjalanan, mengikuti jejak misterius yang tampaknya semakin dalam ke hutan. Semakin mereka melangkah, semakin gelap suasana di sekitar mereka. Akhirnya, mereka tiba di sebuah clearing yang luas, di mana mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di tengah clearing, terdapat sebuah batu besar dengan simbol-simbol kuno terukir di permukaannya. Di sekeliling batu, jejak-jejak kaki itu menghilang, seolah makhluk itu telah menghilang ke dalam tanah. Malik mendekati batu itu dengan hati-hati, merasakan aura misterius yang terpancar darinya. Ini adalah batu kuno, Malik berkata. Mungkin ini adalah tempat suci bagi makhluk atau roh yang ada di hutan ini. Kita harus berhati-hati. Saat mereka mengelilingi batu, tiba-tiba suara gemuruh terdengar dari hutan. Dedaunan bergetar dan tiba-tiba makhluk besar muncul dari balik pepohonan. Makhluk itu terlihat menakutkan, dengan bulu hitam yang lebat, mata merah menyala, dan taring yang tajam. Penduduk desa terkejut dan mulai mundur, tetapi Malik berdiri teguh. Tenang, kita tidak akan menyakitimu, teriak Malik. Kami datang dengan niat baik. Makhluk itu mendekat, dan Malik melihat ada sesuatu yang berbeda di dalam matanya. Alih-alih kebencian, Malik merasakan kesedihan. Siapa kalian? Makhluk itu bertanya dengan suara menggelegar. Mengapa kalian datang tempatku? Kami adalah penduduk desa yang baru saja membangun kembali tempat tinggal kami, Malik menjawab. Kami mendengar suara aneh dan mengikuti jejak ini. Kami tidak ingin mengganggu, tetapi kami ingin memahami apa yang terjadi. Makhluk itu mengerutkan kening. Hutan ini adalah tempat suci, dijaga oleh roh-roh kuno. Namun, belakangan ini, aku merasakan kehadiran kegelapan yang mengganggu keseimbangan di sini. Suara yang kalian dengar adalah teriakan roh-roh yang terluka. Aisyah maju dan bertanya, apa yang bisa kami lakukan untuk membantu? Untuk memulihkan kedamaian, kalian harus membantu menemukan sumber kegelapan itu. Di ujung hutan ini ada portal ke dunia lain, di mana kegelapan itu berasal. Namun hati-hati, karena tidak semua yang ada di sana bersahabat, makhluk itu menjelaskan. Malik merasa panggilan untuk membantu. Kami akan pergi ke sana, katanya dengan keyakinan. Kami tidak akan membiarkan kegelapan merusak hutan ini atau desa kami. Dengan demikian, Malik, Aisyah, dan penduduk desa lainnya bersiap untuk perjalanan ke ujung hutan, tempat portal itu berada. Sebelum mereka pergi, makhluk itu memberi mereka nasihat. Bawa cahaya dalam hati kalian. Kegelapan bisa membutakan, tetapi dengan kebersamaan, kalian bisa menghadapinya. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Malik merasakan adrenalin dan rasa takut. Tetapi di dalam hatinya, ada keyakinan bahwa mereka bisa menghadapi tantangan ini bersama. Dengan semangat dan tekad yang kuat, Malik dan teman-temannya melangkah lebih dalam ke dalam hutan terlarang. Tidak hanya untuk menyelamatkan hutan mereka, tetapi juga untuk menemukan cahaya di tengah kegelapan yang menyelimuti. Malam ke-235 berakhir dengan perjalanan yang penuh harapan dan ketegangan, menandakan bahwa ujian baru menanti di depan mereka.
Syahrazad tersenyum pada Raja Syahriar, menunggu dengan sabar untuk melanjutkan kisah petualangan Malik di malam berikutnya.